Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir dari algoritma pemrograman 2. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Jafar. Nama saya Muhammad Fajar Syafikri. Nama saya Talha Ramadan. Di sini tugas besar kami mempresentasikan demo aplikasi tentang manajemen perpustakaan. Selamat menyaksikan. Latar belakang perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan yang berperan dalam meningkatkan minat baca, pemahaman, dan pengetahuan siswa. Namun dalam era digital ini, perpustakaan sekolah juga perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan kepada siswa dan memfasilitasi akses informasi yang lebih luas. Dengan laporan hasil wawancara ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pengembangan aplikasi perpustakaan sekolah berbasis desktop. Narasumber yang diwawancarai yaitu Pak Taufik Muhammad Siddiq, objek studinya SMA Negeri 1 Rancaikek, alamat Jalan Warini, Rancaikek, Kabupaten Bandung. Waktu wawancara hari Jumat pukul 8 sampai pukul 10. Sifat wawancaranya yaitu wawancara terbuka, pertanyaan dari umum ke khusus. Topik yang dibahas yaitu sistem peminjaman dan pengembalian, perencanaan buku, pencarian buku, berbasis kategori atau kata kunci. Selanjutnya hasil wawancara, data kunjungan. Pendataannya secara konvensional, input datanya secara konvensional juga. Lalu sistem peminjamannya, sistem peminjaman melalui Google Form, pengelompokan buku belum ada. Dan ini dokumentasi wawancaranya. Baik, untuk flowchart ada yang pertama ada frame login. Di sini kita bisa mulai. Lalu kita deklarasi username dan password, lalu input username dan passwordnya, dan setelah itu sistem akan mengecek username dan password kita dari akun anggota database-nya. Lalu jika username tidak terdaftar, maka akan muncul notifnya. Jika password salah akan muncul notifnya, dan jika kita tidak mengisi kolom username dan password akan muncul notif silakan isi terlebih dahulu. Lalu jika username dan password yang kita input valid, maka akan masuk ke dalam menu home atau menu utama. Lalu jika tidak valid, kita akan diarahkan menuju ke frame registrasi. Jika tidak, kita akan kembali ke dalam penginputan username dan password. Lalu yang kedua ada frame register. Di sini kita yang pertama deklarasi username dulu dan password dan email. Lalu kita input username dan password dan emailnya, lalu simpan ke dalam akun anggota, ke dalam database-nya. Jika sudah tersimpan, maka akan ada muncul notif akun berhasil dibuat. Jika sudah, kita bisa login ke ada Glabel login, nanti kita akan menuju ke tampilan login. Lalu jika kita gagal menyimpan akun anggota, kita akan di sini akan muncul notif akun gagal dibuat. Yang ketiga adalah menu home atau menu utama. Di sini kita pertama-tama input menunya. Di sini ada menu anggota, menu buku, menu transaksi, dan menu laporan. Dan yang pertama menu anggota, ketika kita klik menu anggota akan muncul ke tampilan frame dari siswa atau anggota. Lalu yang kedua ada menu buku. Di sini ada dua pilihan, ada jenis buku KBM dan non KBM. Dan di sini kita bisa langsung klik di sini Glabel KBM-nya dan Glabel non KBM. Lalu yang ketiga ada menu transaksi. Di sini berisi peminjaman dan pengembalian. Jadi nanti kita ketika klik Glabel maka akan ke tampilan peminjaman atau ke pengembalian. Lalu yang keempat ada menu laporan yang berisi tampilan dari tabel siswa, tabel peminjaman, ada
dan masih banyak lagi. Lalu jika kita tidak memilih menu-menu ini, kita bisa ada fitur tambahan yaitu logout atau bantuan, di mana ketika logout ketika klik logout kita akan menuju tampilan login. Jika kita klik bantuan akan memunculkan tampilan bantuan. Dan jika tidak memilih fitur ini, maka kita akan diarahkan menuju input dari awal. Lalu yang keempat adalah frame siswa atau anggota. Di sini kita deklarasi NIS, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini input NIS, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Input menunya apa? Kita bisa tambah data siswa atau data anggota dengan input data. Kita input lalu kita simpan ke dalam database siswa. Lalu yang kedua ada edit data. Kita bisa pilih data terlebih dahulu, lalu klik edit, maka akan tersimpan langsung di database siswa. Lalu untuk hapus, kita pilih dulu data siswa yang ada di dalam tabel, lalu klik hapus, maka akan tersimpan dalam database juga. Lalu yang keempat adalah clear data inputan. Di sini kita akan meng-clear sisa dari kolom yang kita telah input. Lalu jika kita tidak memilih keempat ini, kita akan ada fitur tambahan yaitu ada search, back, dan bantuan. Untuk search, kita hanya tinggal menginput data. Nanti di sini dalam tabel akan mengecek dari data siswanya atau data anggota, nanti akan muncul apa yang kita inginkan. Lalu ada back, ketika kita klik icon back ini, kita akan menuju tampilan menu home. Lalu ketiga ada bantuan, kita ketika klik bantuan akan menuju tampilan bantuan. Dan ini hampir sama dengan frame siswa atau anggota di buku KBM ini. Frame KBM ini kita hanya mendeklarasikan kode buku, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan kategori. Lalu input kode buku, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan kategori. Lalu input menunya hampir sama dengan frame siswa atau anggota, hanya kita memasukkannya ke dalam database buku KBM. Untuk fitur tambahannya, search back bantuannya sama juga, tapi ininya database KBM. Untuk non KBM juga hampir sama dengan KBM, hanya berbeda di deklarasi kode buku, hanya berbeda di database yang kita akan simpan datanya. Yang ini itu databasenya non KBM. Untuk selebihnya hampir sama semua, seperti tampilan di frame siswa dan buku KBM. Untuk frame peminjaman, di sini kita bisa deklarasi kode pinjam, NIS, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Lalu kita input kode pinjamnya, NIS, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Lalu kita input menu, cari NIS dan cari buku. Di sini untuk menginput NIS kita input dulu, terus klik cari, tombol cari, dan di sini akan terhubung dengan database siswa. Jika tidak terdaftar maka akan muncul notif tidak terdaftar. Jika terdaftar maka akan muncul data NIS yang kita inputkan, muncul namanya. Lalu yang kedua, input kode buku juga sama, kita klik cari, input dulu kode bukunya, lalu klik tombol cari kode buku yang akan terhubung dengan database KBM atau non KBM. Di sini jika tidak terdaftar maka akan muncul notif tidak terdaftar. Jika terdaftar akan muncul notif terdaftar dengan notifnya judul buku. Lalu setelah kita input NIS dan kode buku, ini kita akan klik button simpan, di mana button simpan ini akan menyimpan data kita yang telah diinput ke database peminjaman. Lalu jika tidak memilih cari NIS dan cari buku, kita akan ke fitur tambahan search back bantuan. Di sini hampir sama, hanya berbeda di database-nya kita pakai database peminjaman.
Jika tidak akan kembali ke awal deklarasi. Untuk pengembalian deklarasi kode pinjam, catatan tanggal kembali. Input kode pinjam catatan tanggal kembali. Lalu input menu, di sini ada cari kode pinjam dan tanggal kembali. Jadi yang pertama kita input kode pinjam. Di sini kode pinjamnya akan memproses ketika kita klik cari kode pinjam yang akan terhubung dengan database peminjaman. Jika tidak terdaftar maka akan muncul notif tidak terdaftar. Jika terdaftar akan muncul tanggal pinjam dan tanggal kembali di kolom tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Lalu ketika kita klik simpan, maka akan tersimpan ke dalam database pengembalian, dan dalam sistemnya ini kita akan, ketika data telah masuk ke database pengembalian, akan mendelete atau menghapus data di dalam peminjaman dan data dalam terlambat. Jadi akan menghapus otomatis ke database peminjaman dan database terlambat. Lalu yang kedua adalah ubah tanggal kembali. Di sini klik button tambah waktu, akan memproses. Jadi kita di sini tuh mengubah tanggal kembalinya, kita bisa tambahkan. Jadi nanti di sini di database peminjamannya akan berubah. Lalu untuk fitur tambahannya hampir sama, hanya di database-nya database pengembalian. Lalu untuk flowchart di frame laporan siswa dan laporan peminjaman, di sini input menu, cetak kartu, ada cetak kartu, debit dan bantuan. Di sini untuk cetak kartu kita pilih data yang akan kita cetak dari tabel, kita cari yang akan kita cetak, tinggal kita klik, lalu kita klik tombol cetak, maka data akan tercetak. Lalu yang kedua adalah tombol back. Di sini sama seperti fitur tambahan, maka akan muncul atau pindah ke tampilan menu home. Lalu ada bantuan, ini kita klik, kita akan muncul tampilan bantuan yang akan membantu kita dalam frame ini. Lalu untuk peminjaman, di sini input menu, sesuaikan tanggal cetak semua, back dan bantuan. Di sini sesuaikan tanggal cetak. Di sini kita akan memfilter tanggal yang akan kita cetak. Di sini kita bermainnya di database peminjaman. Lalu ketika sudah memfilter, kita bisa klik cetak dan data tercetak. Terus di sini ada cetak, ini bisa cetak all in, all semua tabel. Lalu di sini ada tampilan fitur tambahan seperti back pindah ke menu home dan bantuan merah ke tampilan bantuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode halaman login dan registrasi. Jika sudah memiliki akun, pilih login. Jika belum memiliki akun, maka pilih regis. Jika pilihan sama dengan login, maka deklarasi variabel username dan password. Terus kemudian masukkan username ke variabel username, masukkan password ke dalam variabel password. Jika username sama dengan admin dan password sama dengan 12345, maka tampilkan pesan login berhasil. Dan selain itu, tampilkan pesan login gagal, username dan password salah. Kemudian pilihan yang kedua, registrasi. Sebelumnya deklarasi username, password, email, masukkan username ke dalam variabel username. Yang kedua, masukkan password ke dalam variabel password, dan yang ketiga, masukkan email ke dalam variabel email. Simpan data username, password, dan email. Dan jika nilainya benar, maka tampilkan pesan akun berhasil dibuat, dan jika nilai salah, maka tampilkan pesan akun gagal dibuat. Kemudian pseudocode halaman menu utama. Yang pertama, tampilkan 4 fitur utama, fitur tambahan yaitu fitur logout dan fitur bantuan. Untuk fitur pertama ada fitur anggota. Jika diklik maka akan masuk ke halaman data siswa. Dan fitur yang kedua, menu buku. Ada dua pilihan, buku KBM dan buku non KBM. Jika diklik buku KBM, maka masuk ke halaman data buku KBM. Jika diklik buku non KBM,
maka akan ke halaman data buku non KBM. Kemudian yang fitur ketiga itu ada fitur transaksi. Ada dua pilihan, peminjaman dan pengembalian. Jika diklik peminjaman, maka masuk ke halaman peminjaman. Jika diklik pengembalian, maka masuk ke halaman pengembalian. Kemudian yang terakhir ada fitur laporan. Di fitur laporan ini ada tiga pilihan. Yang pertama itu laporan peminjaman, anggota, dan buku. Jika diklik laporan peminjaman, maka masuk ke halaman laporan peminjaman. Dan jika diklik anggota, maka masuk ke halaman cetak kartu anggota. Dan yang ketiga itu jika diklik data buku, maka muncul dua pilihan, data buku KBM dan buku non KBM. Jika diklik data buku KBM, maka masuk ke halaman laporan data peminjaman buku KBM. Jika diklik data buku non KBM, maka sebaliknya ke laporan data peminjaman buku non KBM. Kemudian ada dua fitur tambahan. Yang pertama itu ada fitur logout. Jika diklik logout, maka aplikasinya akan keluar ke halaman login. Kemudian yang kedua itu ada fitur bantuan. Jika diklik, maka tampilkan informasi bantuan atau panduan halaman menu utama. Kemudian yang ketiga itu ada pseudocode di halaman siswa. Yang pertama, tampilkan halaman siswa, deklarasi NIS, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Kemudian tampilkan kolom variabel untuk memasukkan data siswa. Kolomnya itu yang pertama ada label NIS, yang kedua nama, yang ketiga ada label tanggal lahir, dan yang keempat ada alamat. Dan yang kelima itu nomor telepon. Di halaman siswa ini ada 4 fitur ya. Yang pertama itu ada tombol simpan. Jika diklik, maka simpan data yang telah dimasukkan ke dalam tabel siswa akan otomatis menyimpan kalau diklik tombol simpan. Kemudian yang kedua itu ada tombol rubah yang fungsinya itu untuk merubah data yang ada di tabel jika ada kesalahan atau apalah. Kemudian yang ketiga itu ada tombol clear. Tombol clear ini berfungsi jika diklik maka bersihkan data yang telah dimasukkan ke dalam kotak input atau variabel. Kemudian yang keempat ada tombol hapus. Jika diklik maka menghapus data yang ada di dalam tabel siswa. Kemudian di pseudocode halaman siswa ini terdapat 3 fitur tambahan atau 3 fitur bantuan. Yang pertama itu ada fitur search. Fungsi dari fitur search ini untuk memudahkan kita mencari data. Kemudian yang kedua itu ada fitur bantuan untuk panduan di halaman siswa. Dan yang ketiga itu ada menu kembali atau menu back yang nantinya akan kembali ke menu utama. Kemudian pseudocode keempat di halaman buku KBM. Yang pertama, tampilkan halaman buku KBM, deklarasi, kode buku, judul buku, nama penulis, tahun terbit, dan kategori. Labelnya itu ada kode buku, label yang kedua ada judul buku, yang ketiga nama penulis, yang keempat ada label tahun terbit, yang kelima ada label kategori. Di halaman buku KBM ini terdapat sama ya seperti di frame siswa. Di halaman siswa terdapat 4 tombol yang tujuannya itu untuk yang pertama tombol simpan. Maka jika diklik tombol simpan maka akan menyimpan data ke tabel. Kemudian yang rubah untuk merubah data, dan ketiga clear, yang keempat hapus untuk menghapus data yang ada pada tabel. Di halaman buku KBM ini juga sama ya seperti di menu siswa, terdapat 3 fitur tambahan, fitur search, fitur bantuan, dan yang ketiga itu fitur kembali. Oh ya, kalau fitur search ini jika diklik cari data buku berdasarkan nama kode buku atau judul buku. Kemudian pseudocode di halaman buku non KBM sama seperti KBM, sama ininya deklarasinya juga sama, ada kode buku, judul buku, nama penulis, tahun terbit, kategori. Labelnya juga sama, fiturnya juga sama, dan terdapat 3 fitur
tambahan juga sama seperti di frame KBM. Ada search, bantuan, dan kembali. Kemudian yang keenam itu ada halaman peminjaman. Di halaman peminjaman ini, yang pertama deklarasi kode pinjam, NIS, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Kemudian tampilkan input kode pinjam, tampilkan input NIS, tampilkan tombol cari. Jika diklik, maka cek apakah NIS terdaftar di database siswa. Jika terdaftar, tampilkan nama siswa di label nama siswa. Jika tidak terdaftar, tampilkan pesan NIS tidak ditemukan. Dan tampilkan input kode buku, tampilkan tombol cari buku. Jika diklik, cek apakah kode buku terdaftar di database buku. Jika terdaftar, maka judul buku di label judul buku. Jika tidak terdaftar, tampilkan pesan kode buku tidak ditemukan di label judul buku. Jadi ini tuh Pusdokot ini yang masih berrelasi dengan yang data yang telah diinputkan di frame buku ya, entah itu buku non KBM atau KBM. Ini masih berrelasi si halaman peminjaman ini. Kemudian lanjut, jika buku tersedia, tampilkan tersedia di label status buku. Jika buku tidak tersedia, tampilkan tidak tersedia di label status buku. Kemudian tampilkan input tanggal pinjam, tampilkan input tanggal kembali, dan tampilkan tombol tambahkan. Jika diklik, maka tampilkan simpan data di atas ke dalam tabel peminjaman. Kemudian yang ketujuh, Pusdokot halaman pengembalian. Pertama deklarasi kode pinjam, ada kode pinjam, catatan, tanggal kembali. Kemudian tampilkan halaman pengembalian buku, tampilkan kotak input kode pinjam. Tampilkan tombol cari. Jika diklik, cari kode pinjam yang terdaftar di database. Jika kode pinjam ditemukan, tampilkan notifikasi tanggal pinjam dan tampilkan notifikasi tanggal kembali. Jika kode pinjam tidak ditemukan, tampilkan notifikasi kode pinjam tidak terdaftar. Kemudian yang kedua itu tampilkan kotak input catatan. Maka digunakan untuk memasukkan keterangan pengembalian seperti kerusakan atau kehilangan. Tampilkan tombol simpan. Jika diklik, simpan data pengembalian ke dalam tabel pengembalian. Jika terdapat buku yang terlambat, dikembalikan. Kemudian simpan informasi buku yang terlambat kembali ke database buku terlambat. Dan tombol tambah waktu peminjaman. Jika diklik, tambahkan waktu peminjaman untuk kode pinjam yang sedang diproses. Kemudian di halaman pengembalian ini terdapat juga 3 fitur tambahan atau 3 fitur bantuan. Yang pertama itu ada search, logout, dan bantuan. Sama juga fungsinya seperti di halaman sebelumnya. Oke, jadi yang terakhir ada laporan siswa. Pertama, tampilkan halaman laporan siswa, tampilkan tombol cetak tabel anggota. Jika diklik, cetak seluruh data siswa dalam tabel database anggota. Tampilkan kotak input NIS siswa dan tampilkan tombol cetak kartu anggota. Jika diklik, maka cek keberadaan NIS siswa dalam database siswa. Jika NIS terdaftar, cek kartu anggota dengan informasi NIS, nama siswa, dan alamat. Kemudian tampilkan tombol kembali. Jika diklik, maka kembali ke halaman menu utama. Dan yang kedua, tampilkan tombol bantuan jika diklik, sama fungsinya, fitur tambahan. Kemudian yang ke-9, laporan peminjaman. Pertama, tampilkan halaman laporan peminjaman, tampilkan tombol cetak semua. Jika diklik, maka cetak semua data peminjaman dari database peminjaman. Dan tombol yang kedua itu tampilkan tombol cetak per tanggal. Jika diklik, tampilkan kotak input tanggal awal untuk memasukkan tanggal awal laporan. Dan yang kedua, tampilkan kotak input tanggal akhir untuk memasukkan tanggal akhir laporan. Kemudian yang ketiga itu tombol cetak. Jika diklik, cetak data peminjaman berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir di database. Dan ada fitur tambahan juga, fitur bantuan seperti kembali dan tombol bantuan di frame peminjaman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan IRD dari perpustakaan. Yang pertama itu ada entitas siswa yang beratribut NIS, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon dengan premier key-nya itu NIS.
Lalu selanjutnya ada entitas buku KBM yang beratribut ID buku, judul buku, nama penulis, tahun terbit, kategori buku, dengan premier key ID buku. Begitupun juga buku non KBM, sama seperti buku KBM. Lalu selanjutnya ada entitas user dengan premier key yaitu ID. Lalu ada atribut username, ada atribut password, ada atribut email. Lalu selanjutnya entitas peminjaman, yaitu dengan premier key kode pinjam yang lalu beratribut kode pinjam, NIS, nama, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Selanjutnya ada entitas pengembalian, yaitu dengan premier key kode pinjam, lalu atributnya NIS, nama, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan catatan. Selanjutnya ada entitas keterlambatan yaitu dengan atribut kode pinjam, NIS, nama, judul buku, tanggal kembali, nomor telepon dengan premier key kode pinjam. Nah, di sini alurnya itu siswa pinjam buku, pilihannya ada buku KBM dan non KBM, lalu dilayani oleh user. Lalu user mengelola pinjaman, pengembalian, dan keterlambatan. Siswa juga ketika mengembalikan buku itu dilayaninya oleh user. Dari semua atribut dan entitas yang ada menghasilkan tabel seperti ini. Yang pertama itu ada user, itu dengan tabel ID, username, user password, user email. Lalu ada tabel buku KBM, yaitu kode buku, judul buku, nama penulis, tahun terbit, kategori buku. Lalu selanjutnya ada buku non KBM dengan tabel kode buku, judul buku, nama penulis, tahun terbit, kategori buku. Selanjutnya ada tabel siswa yang di dalamnya berisi NIS, nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Lalu yang selanjutnya ada peminjaman, kode pinjam, NIS, nama, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Lalu yang selanjutnya ada pengembalian dengan tabel kode pinjam, NIS, nama, kode buku, judul buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan catatan. Yang terakhir ada tabel keterlambatan yang di dalamnya ada kode pinjam, NIS, nama, judul buku, tanggal kembali, dan nomor telepon. Untuk mockup yaitu di sini ada form register dan login. Di sini yang form register itu di J-label itu diisi dengan logo sekolah. Lalu selanjutnya text field itu untuk pengisian username, ada text field pengisian password, dan text field pengisian email. Lalu ada button register. Lalu kita pindah ke login, itu ada logo sekolahan. Lalu ada text field username, ada text field password, dan button login. Lalu ada juga button register. Selanjutnya masuk ke halaman menu utama, yaitu terdapat logo sekolah. Lalu ada di J-label itu diisi nama aplikasi. Lalu yang selanjutnya di kotak yang pertama yang berisi gambar orang itu untuk button. Di J-labelnya itu akan dibuat button untuk mengarah ke frame tabel anggota. Lalu selanjutnya di kotak yang kedua itu ada yang gambar buku, itu J-label buku. Di bawahnya ada subjudul
eh, itu akan dibuat button untuk mengarah ke frame-frame selanjutnya. Begitupun juga kotak-kotak yang lain. Nah, untuk di yang sebelahnya itu contoh dari frame anggota. Di text fieldnya itu pengisian text field 1 itu pengisian NIS, text field di bawahnya pengisian nama, lalu ada date chooser itu nanti pemilihan tanggal lahir, lalu selanjutnya text field untuk pengisian alamat, lalu selanjutnya ada text field nomor telepon. Nah, di bawahnya itu ada button simpan, button edit, button clear, dan button hapus. Dan di sebelahnya itu ada tabel untuk menampilkan data-data yang sudah tersimpan. Lalu ada fitur search juga untuk mencari data yang kita inginkan. Lalu selanjutnya di frame buku, frame non buku non KBM itu sama, hampir mirip seperti yang tadi. Text field itu berupa isian-isian untuk data nanti disimpan. Button-buttonnya juga masih seperti yang tadi, sama. Button simpan, button edit, button clear, dan button hapus. Nah, selanjutnya di sini ada frame peminjaman dengan isian text field itu yang pertama untuk kode pinjam, lalu selanjutnya text field untuk pengisian NIS. Di pinggirnya ada button cari untuk mencari apakah NIS tersebut terdaftar di dalam data atau tidak. Nanti akan dikonfirmasi melalui JLabel nama siswa. Selanjutnya JLabel kode buku itu text field diisi dengan button cari. Selanjutnya akan muncul judul buku dan status buku jika kode buku tersebut terdaftar di dalam data. Selanjutnya ada JLabel tanggal pinjam, di pinggirnya di sebelahnya ada JDate chooser untuk memilih tanggal pinjam, dan selanjutnya JDate chooser juga untuk memilih tanggal kembali. Lalu di bawahnya ada button tambahkan untuk menyimpan data yang sudah diisi ke dalam tabel peminjaman. Selanjutnya JLabel pengembalian. Selanjutnya frame pengembalian maksud saya. Di situ ada text field untuk mencari kode pinjam. Setelah dicari kode pinjam, akan muncul tanggal pinjam dan tanggal pengembalian. Nah, untuk button-button di sebelahnya ada button clear untuk menghapus data yang sudah dicari, lalu button kembalikan itu untuk menyimpan data buku yang sudah dikembalikan ke dalam tabel di sebelahnya, lalu ada button hapus itu untuk menghapus data di dalam tabel. Selanjutnya ada button tambah waktu itu untuk memperpanjang masa peminjaman. Sebelum mengklik button tambah waktu itu di JDate chooser-nya itu harus diubah terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya ada frame laporan peminjaman. Ada text field untuk pengisian kode pinjam. Lalu di sebelahnya ada button cetak untuk mencetak faktur peminjaman sesuai dengan kode pinjam. Lalu di bawahnya ada text field untuk pengisian tanggal, bulan, dan tahun laporan yang akan dicetak. Lalu di sebelahnya ada button cetak. Selanjutnya untuk frame laporan anggota perpustakaan. Untuk yang pertama button cetak yang di atas itu untuk mencetak tabel keseluruhan dari tabel anggota. Selanjutnya itu yang di bawah untuk mencetak kartu anggota. Nah, isiannya itu di text field sesuai dengan NIS. Nanti setelah button cetak diklik
akan muncul kartu anggota untuk dicetak. Selanjutnya ada frame laporan keterlambatan akan menampilkan data buku yang dipinjam namun belum dikembalikan sesuai pada waktunya. Lalu yang selanjutnya ada frame laporan keterlambatan, itu untuk mencetak laporan keterlambatan menggunakan button cetak. Yang selanjutnya masih sama, untuk mencetak laporan keseluruhan dari tabel buku dan tabel buku KBM dan tabel buku non KBM. Selanjutnya ini untuk menu bantuan. Jika user kebingungan, di sini ada menu bantuan untuk mengarahkan agar lebih memahami cara menggunakan aplikasi ini. Seperti ini contoh-contoh menu bantuan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan untuk agar aplikasi ini berjalan. Baik, selanjutnya kami akan memperlihatkan demo dari aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama di sini ada form login. Jika kita belum mempunyai akun, kita harus registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita isi username, password, dan email. Nah, jika username, password, dan email ini tidak diisi, akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, sebagai contoh kita buat dulu akun, satu akun. Seperti ini. Nah, ketika registrasi telah berhasil, akan muncul pesan seperti ini. Oke. Lalu kita coba akun yang telah tadi kita buat. Nah, setelah itu akan muncul menu utama seperti ini. Nah, jika logout juga akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, untuk menu form login ini juga akan muncul notifikasi jika username dan password tidak terisi, atau misalkan username-nya itu tidak terdaftar, akan muncul notifikasi. Nah, seperti ini. Atau mungkin jika passwordnya salah juga akan muncul notifikasi. Nah, seperti ini. Mungkin seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu utama dari aplikasi ini. Yang pertama ada menu anggota, lalu ada menu buku yang di dalamnya ada KBM dan non KBM. Selanjutnya ada transaksi, ada pinjaman, pengembalian, dan keterlambatan. Lalu selanjutnya ada pilihan laporan, di dalamnya ada pinjaman, anggota, buku, dan pengembalian. Nah, di sini untuk setiap pilihan akan mengarah ke frame. Misalkan anggota akan mengarah ke frame anggota. Untuk buku itu pilih antara KBM atau non KBM, akan muncul frame juga. Nah, di sini juga di menu utama ini ada notifikasi total peminjaman buku yang sekarang sedang dipinjam itu ada 3. Nah, di sini juga ada notifikasi keterlambatan. Jika ada siswa yang belum mengembalikan buku, itu akan muncul notifikasi seperti ini, jumlah dari total keterlambatannya. Lalu di sini juga ada waktu dan tanggal. Lalu ada menu bantuan yang menjelaskan tentang cara
menggunakan cara menjalankan menu utama ini. Lalu di sini ada form login, jika diklik akan muncul notifikasi. Maksud saya di sini ada button logout, jika diklik akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua fitur di menu utama ini. Yang pertama itu ada menu anggota. Kita coba klik menu anggota. Nah, di sini kan masuk ke halaman anggota. Di menu anggota ini ada kolomnya untuk menginputkan NIS, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Dan ada 4 fitur tombol untuk menyimpan data, menghapus data, rubah data, atau clear data. Jadi di sini tuh ada 5 kolom dan primary key-nya itu ada di NIS. Saya akan mencoba menginputkan data. Nah, akhirnya alamatnya Bandung. Dan jika sudah diisikan maka klik tombol simpan. Nah, jika diklik tombol simpan berarti data berhasil disimpan. Nah, data yang tadi saya inputkan itu akan otomatis tersimpan di tabel. Nah, sini saya akan mencoba menghapus ya data yang tadi saya inputkan. Nah, jika ada notifikasi berhasil dihapus maka data akan otomatis terhapus. Kemudian ini fungsi tombol clear, jadi akan menghapus data yang telah kita inputkan tadi di kolom ini. Dan kemudian yang terakhir ada tombol rubah. Saya akan mencoba merubah data yang ada di tabel ini. Contohnya data ini. Saya akan rubah namanya. Alamatnya. Kemudian jika sudah klik rubah. Jika ada notifikasi berhasil dirubah maka data yang tadi otomatis telah berhasil kita ubah. Kemudian di sini ada fitur search ya untuk membantu kita dalam mencari data. Contohnya saya akan mencari data atas nama Ucup misalnya ya. Nah, otomatis data akan mengarahkan langsung ya dari fitur search ini ke data yang kita cari. Kemudian saya akan mencari atas nama Bujang dan di sini tuh si fitur search ini memang berfungsi untuk membantu kita ya dalam mencari data. Dan ya NIS juga bisa kita inputkan di search ini, cari data yang akan kita cari. Dengan memasukkan NIS kita bisa mencari data yang akan kita cari. Jadi saya akan mencari NIS ini. Oke, di sini jadi ada fitur bantuan yang fungsinya itu untuk mempermudah atau panduan kita untuk di menu anggota ini. Jika mengerti ya klik mengerti. Kan musik proyek. Kemudian saya akan membahas fitur buku anggota. Yang pertama itu di buku anggota ini ada pilihannya KBM sama non KBM. Saya coba yang KBM dulu. Nah, di halaman buku KBM ini
terdapat judul-judul buku KBM. KBM itu buku-buku kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti buku IPA, PS, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Sama seperti di frame siswa, si kotak buat input datanya itu ada 5 ya. Cuman bedanya di sini kode buku, judul buku, nama penulis, tahun terbit, dan kategori buku. Dan sama juga terdapat 4 fitur tombol untuk menyimpan, mengedit, atau clear atau menghapus data yang ada di tabel ini. Dan ada juga fitur search-nya sama saja ya, seperti inputnya juga sama seperti yang tadi di halaman siswa, cuman beda variabelnya aja. Sini saya akan mencoba menginputkan kode buku, misalnya 2023. Judul bukunya misalkan sejarah, nama penulisnya misalkan tahun terbitnya. Soal di sini saya isikan 2001 dan kategori bukunya KBM. Kemudian simpan, data akan otomatis ya tersimpan sama seperti di halaman siswa ya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada menu bantuannya sama seperti yang siswa tadi. Saya mengerti. Kemudian yang buku non KBM ini juga sama ya seperti yang halaman siswa tadi, sama buku KBM tadi sama. Saya akan mencoba lagi menginputkan data. Tahun terbitnya 2005. Kategorinya jangan lupa ya diisi tahun KBM. Saya akan mencoba menyimpan. Jika muncul notifikasi berhasil simpan, maka ya data akan otomatis tersimpan di tabel. Ya sama sih seperti di 2 halaman sebelumnya, seperti siswa sama buku KBM sama. Fiturnya juga sama 4. Coba saya akan dihapus. Otomatis data akan terhapus. Dan menu search-nya juga sama sepertinya, sama seperti yang dua halaman sebelumnya. Saya di sini akan mencoba memasukkan kode buku. Akan muncul ya judul buku 4, penulis 4. Sama sih fungsinya untuk memudahkan kita dalam mencari data. Dan di sini ada menu bantuannya sama seperti yang sebelumnya. Oke, saya mengerti. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita mulai ke menu transaksi di mana ada pinjaman, ada pengembalian, dan ada keterlambatan. Yang pertama kita ke pinjaman. Di sini kita bisa menambahkan data peminjaman dengan menginput manual kode pinjamnya. Misal kita kode pinjamnya adalah 31121 dengan NIS yang kita bisa panggil dari data sebelumnya yang telah dibuat di tabel anggota, bisa 400, misal 402. Sini jika data telah terdaftar maka akan muncul namanya di nama siswa ini. Nah, di sini muncul namanya Iqbal. Lalu jika data tidak terdaftar, kita coba inputkan 4990.
maka akan muncul notif siswa tidak ditemukan. Kita balik lagi aja ke Iqbal. Lalu kode buku juga sama seperti NIS, dia memanggil data yang sudah ada. Jadi kita panggil misal kode bukunya 2002, judul bukunya judul buku 2, dan bukunya tersedia karena di sini tidak ada di dalam tabel peminjaman. Lalu jika kode bukunya tidak terdaftar, maka akan muncul notif, misal kita bikin 20089, buku tidak ditemukan karena ini tidak terdaftar. Jika buku ini telah terpinjam, misal kita ambil data dari peminjaman, kode bukunya 2013, maka muncul notif buku tidak tersedia, tapi nama bukunya muncul, tapi notifnya buku tidak tersedia karena telah dipinjam. Lalu kita bikin saja 002. Lalu kita bisa input tanggal pinjamnya, misal tanggal 4, lalu tanggal pengembaliannya tanggal 5. Oke, kita tambahkan, akan muncul di tabel. Ini ada fitur search sebagai memfilter data yang ada di tabel, seperti halaman sebelumnya, misal 4002, kapan muncul data yang ada 4002 nya. Dan ini ada icon bantuan sebagai panduan untuk memahami halaman ini. Baik, kita bisa, setelah kita menginput data di halaman peminjaman ini, kita bisa klik tombol kembali menuju menu. Lalu kita bisa, yang kedua kita akan ke halaman pengembalian. Di sini ada kode peminjaman. Kita bisa panggil dari kode peminjaman yang tadi kita inputkan 331121, dan tombol ini akan ngecek kode peminjaman kita apakah telah terdaftar atau belum. Jika terdaftar, maka dia akan menampilkan tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian yang telah kita input tadi sebelumnya. Jika tidak terdaftar, misal 999, akan muncul notif kode tidak terdaftar. Jadi kita ke 31121 saja. Di sini kita akan coba menambahkan waktu pengembaliannya menjadi tambah 1 hari, jadi tanggal 6. Ketika kita klik tambah waktu, maka data tanggal pengembalian yang ada di tabel peminjaman tadi akan berubah sesuai dengan tanggal yang kita ubah di sini. Bisa kita cek, jadi tanggal 6 di sini sama. Oke, karena sekarang tanggal 7, ini berarti data ini telah terlambat mengembalikan, maka data ini akan masuk ke data terlambat. Yang ini dengan kode pinjam 31121. Ini sistemnya di laporan keterlambatan ini. Jadi ketika tanggal pengembalian sudah telat, maka dia akan otomatis masuk ke tabel keterlambatan ini. Dan untuk pengembaliannya, sistem pengembaliannya, misal kita yang tadi 31121, cari, masukkan datanya, kita kasih catatan bukunya aman. Kita bisa klik kembalikan, maka akan muncul di tabel ini. Nah, ini sistemnya. Ketika data yang sudah masuk ke dalam tabel pengembalian, maka data yang ada di tabel peminjaman dan tabel keterlambatan, maka dia akan terhapus otomatis. Dan ini selain itu ada tombol clear untuk meng-clear kolom-kolom yang untuk kita isi data, dan ini hapus untuk menghapus data yang tadi yang kita telah input.
Dan di sini ada search juga yang untuk memfilter data-data. Di sini filternya, di semua filter di semua halaman ini bisa memfilter semua field yang ada di tabel. Jadi tidak ada batasannya. Di sini ada tombol bantuan juga untuk panduan dalam kita memahami halaman ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan halaman laporan. Di sini halaman laporan ada laporan pinjaman. Itu yang pertama itu untuk cetak faktur sesuai kode pinjam. Misalkan contoh kita di sini ambil kode pinjam 3113. Misalkan kita klik cetak, lalu akan muncul seperti ini. Nah, atas nama Albert dengan kode pinjam 3113. Nah, itu untuk cetak faktur. Nah, untuk yang kedua ini itu untuk cetak keseluruhan laporan dari peminjaman. Misalkan kita ambil di tanggal 7 dan sampai tanggal 13 sebagai contoh. Nah, di sini setelah mengklik cetak, otomatis laporan yang muncul itu sesuai dengan tanggal dan tahun dan bulan yang kita inputkan. Nah, contohnya seperti ini. Otomatis terfilter khusus untuk tanggal 7 sampai tanggal 13. Nah, untuk selanjutnya itu ada laporan anggota. Nah, di laporan anggota ini terdapat yang pertama itu tombol cetak untuk mencetak seluruh data anggota yang terdaftar. Misalkan contoh seperti ini. Nah, ini seluruh yang terdaftar itu akan otomatis tercetak dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ini itu untuk cetak kartu anggota. Misalkan ini kita ambil sesuai NIS. Misalkan kita ambil NIS yang ini yang paling atas. Kode NIS-nya itu 4002. Nah, setelah kita klik cetak, otomatis kartu perpustakaan ini akan muncul. Nah, di sini juga tentunya ada fitur search. Ada fitur search untuk mencari data anggota. Misalkan kita ambil ini, otomatis terfilter. Ini untuk search ini juga sama seperti halaman-halaman sebelumnya, bisa mencari sesuai NIS, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan yang ada di tabel ini. Lalu di sini juga ada menu bantuan untuk panduan mengenai halaman ini. Selanjutnya ada laporan buku. Nah, laporan buku ini ada dua. Yang pertama laporan buku KBM dan yang satu lagi itu laporan buku non KBM. Di sini datanya itu bisa dicetak, seluruh datanya bisa dicetak. Dan ini seperti ini contohnya. Contoh laporannya. Lalu yang laporan non KBM juga seperti itu sama. Ada button cetak untuk mencetak laporan. Seperti ini contohnya. Lalu fiturnya juga sama, ada search seperti halaman-halaman sebelumnya, bisa mencari dari kode buku sampai kategori. Di sini juga ada menu bantuan untuk menjelaskan panduan halaman ini. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya ada di laporan pengembalian. Nah, laporan pengembalian juga di sini
Terdapat button cetak untuk mencetak data, seluruh data siswa yang meminjam yang sudah dikembalikan. Nah, seperti ini contoh laporannya. Lalu ada fitur search juga, sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Ada fitur menu bantuan juga untuk menjelaskan tentang halaman ini. Mungkin seperti itu dari demo aplikasi yang kamu buat. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.